tidak, kau pilih yang mana teman? Ya, tidak, kau pilih yang mana? Tanya hatimu, pilih yang mana? Ada Rohku yang akan menolongmu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Selamat jumpa kembali dalam video sermon singkat Jamita Sekolah Minggu kali ini Bapak Ibu. Ya, kita mengerade untuk Minggu Pentakosta tanggal 5 Juni 2022, minggu yang telah kita nanti-nantikan dan harus kita syukuri. Dan mari kita mengerade diri persiapan khotbah sekolah minggu pelayanan kita. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 11. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berjumpa dengan sebuah kisah yang luar biasa yang menjadi cikal bakal semakin meluasnya Injil Kristus ke seluruh dunia. Di dalam teks ini ada kurang lebih 15 suku bangsa yang menyaksikan kejadian itu, ya, dan mereka melihat dan mendengar para rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri, ya, bahasa yang dipakai di negeri asal mereka. Itu ke-15 suku bangsa itu. Dan inilah yang menjadi cikal bakal semakin meluasnya Injil Kristus ke seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Itu Pentakosta, Bapak Ibu Saudara-saudara. Peristiwa yang luar biasa dan merupakan cikal bakal semakin meluasnya Injil Kristus ke seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mau mengkhotbahkan ini kepada anak-anak. Nah, itu dia, ya. Mungkin kalau untuk orang dewasa seperti kita akan sangat mudah memahami Bapak Ibu. Nah, yang pertama, apa yang boleh kita sampaikan, khotbahkan kepada anak-anak, yaitu pertama sekali Bapak Ibu Saudara-saudara, mari senantiasa mengingatkan kepada anak-anak sekolah minggu bahwa hari turunnya Roh Kudus adalah hari minggu yang sungguh luar biasa, ya, di mana pada peristiwa Roh Kudus kita mengenang dan mensyukuri kuasa Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus kepada rasul-rasul orang percaya agar berita keselamatan, ya, yang telah
dilakukan oleh Yesus Kristus sampai kepada setiap orang. Nah, itu dia, ya. Nah, yang kedua, mari Bapak Ibu kita mengajak anak-anak sekolah minggu kita agar senantiasa mulai dari sejak dini, sejak anak-anak memohon, meminta kepada Tuhan supaya Roh Tuhan senantiasa mengajari mereka, menuntun mereka, dan menolong mereka di setiap kehidupannya. Ya, dan Roh Tuhan itu sendirilah yang mengajarkan mereka, menasehati mereka untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu dia. Nah, yang ketiga, mari kita mengajak anak-anak kita agar senantiasa Roh Tuhan mengajari mereka untuk berhikmat, ya, agar semakin bijaksana dalam menjalani kehidupannya. Ya. Sebagaimana kita lihat dalam peristiwa ini, rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa orang-orang asing. Dan karena kuasa Roh Kudus, mereka mampu berkata, dan sehingga orang-orang yang mendengarnya, yang ke-15 suku itu, memahami apa yang mereka ucapkan. Nah, itu dia, ya. Yang ketiga. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Yang terakhir di ayat 11. Apa yang diucapkan oleh rasul-rasul dalam bahasa-bahasa orang lain itu? Yaitu perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Nah, maka yang terakhir kita harus ajarkan kepada anak-anak kita supaya mereka juga ikut serta, Bapak Ibu, ya. Supaya anak-anak kita itu juga ikut serta dalam menceritakan, mengingat, menceritakan, mengabarkan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah dalam kehidupan mereka. Mungkin untuk kelas 4, 5, 6 mereka sudah bisa mengerti hal ini, dan boleh kita tanyakan kepada mereka, entah mungkin sudah ada perbuatan-perbuatan besar yang mereka lihat dalam kehidupan mereka, dalam keluarganya, dalam dirinya, adiknya, kakaknya, dan lain sebagainya. Ya, mari kita mengajak mereka untuk menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah dalam kehidupan ini. Nah, itu dia beberapa hal yang boleh saya sampaikan untuk kita perdalam lagi di gereja kita masing-masing, Bapak Ibu. Ya, ini hanya saran agar kita semakin memahami teks firman Tuhan. Kita kondisikan, sesuaikan dengan ya situasi kondisi gereja pelayanan kita masing-masing yang ada di desa, di kota, di semi pedesaan dan semi kota. Nah itu dia. Selamat mengarade. Bapak Ibu, jangan lupa buku sekolah minggu, agenda sekolah minggu, Alkitab, buku tulis, ya. Kita ingatkan anak-anak kita. Dan lagu-lagu sekolah minggu, ya. Lagu di awal video ini boleh kita ajarkan, yaitu hanya rekomendasi dari saya, dari buku sekolah minggu. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetap berikan pelayanan yang terbaik kepada anak-anak kita. Sejak dari dini kita berikan pelayanan terbaik agar mereka semakin mencintai Tuhan, mencintai gereja kita. Tuhan memberkati. God bless you. Non-stop.